Bab 555. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Itu adalah serangan normal. Apa? Serangan biasa. Bubat memiliki kebanggaan sebagai tanker. Jika ada peringkat defense, dia yakin jika dia akan berada di 50 besar. Namun, serangan normal menghasilkan hampir 10.000 damage. Omong kosong. Panah Jishuka disertai dengan banyak damage akibat kebakaran, dan damage akibat splash. Ada serangan normal dengan fitur kuat di dunia. Itu tidak mungkin. Bahkan untuk Raugel, yang memiliki Sword Sein kelas legendari terkuat. Tentu saja, ini adalah serangan skill. Itu bukan serangan biasa. Apakah kamu pikir, aku bodoh? Wajah Bubat memerah, ketika terdistorsi oleh rasa sakit. Dia marah, karena Jishuka mengolok-oloknya. Anggota Yak segera menghentikannya dari berlari ke dinding. Kita harus lari. Jangan tertipu oleh provokasi rendah itu. Kuoh. Bubat nyaris tidak menekan amarahnya. Dia ingat, jika dia akan mati, jika dia menunda waktu. Jishuka, aku tidak menghindarimu, karena aku takut. Kamu tahu, dalam pertarungan 1 lawan 1, kamu akan terjebak di tanah di samping Regas. Petik 2. Bubat berpartisipasi dalam perang, karena dia tahu jika Guild of Gerret akan berada dalam situasi yang sulit karena perbedaan angka. Alasan dia bisa dengan mudah mengalahkan Regas adalah, dengan menekannya menggunakan keunggulan numerik. Sekarang, posisi yang tidak menguntungkan itu miring, dia berencana untuk mundur. Ada alasan, mengapa dia tidak bisa membantu bereaksi berlebihan, terhadap Jishuka di dunia. Itu karena, peristiwa masa lalu. Di masa lalu, sudah 4 bulan sejak Satisfy dibuka. Grid masih level 40, dan Bubat level 100 dan melakukan quest kelasnya. Isi quest adalah untuk memburu 100 Twin Head Troll sendirian, dalam waktu seminggu. Itu sebelum dia adalah seorang Crusher, ketika dia masih tanker biasa. Bubat mencari Twin Head Troll. Tapi, dia tidak bisa melihat Twin Head Troll di tempat berburu. Itu karena, Jishuka telah berlari merajalela dan mengalahkan Twin Head Troll. Karena itu, Bubat merasa jengkel. 300 Twin Head Troll dibutuhkan waktu 1 minggu untuk respawn, dan probabilitas keberhasilannya rendah, karena attack power-nya yang lemah. Dia sangat marah pada Jishuka. Karena itu, dia bertekad. Dia akan membunuh Jishuka dan mengamankan tempat berburu. Mengapa dia tidak menjelaskan situasinya, dan memintanya untuk mengakui tempat perburuannya? Itu karena, kebanggaan Bubat sebagai seorang ranker, tidak menoleransi itu. Pertama, Bubat berpikir, jika sistem PK Satisfy adalah yang terbaik. Hasil, dia berkelahi dan mati. Bubat belum bisa mendapatkan kemajuan kelasnya dan bukan lawan Jishuka, yang sudah menyelesaikan kemajuan kelasnya. Dia menderita karena panah Jishuka, dan mati. 1 serangan. Tidak, itu 9 serangan. Jishuka tidak mudah memaafkan Bubat, yang mencoba menusuknya dari belakang. Dia tidak meninggalkan perburuan Twin Head Troll, terus menyerang Bubat. Bubat menerima 2 hukuman mati dalam 4 hari, dan kehilangan akses ke game. Dia secara alami gagal dalam quest kelas. Jika dia gagal, itu akan memakan waktu 10 hari, sebelum dia bisa melakukan quest kelas lagi. Gadis sialan itu. Bubat kehilangan 2 minggu, karena Jishuka. Pada hari-hari awal Satisfy, kehilangan 2 minggu adalah hal yang mematikan, dan ID-nya menghilang dari ranking untuk sementara waktu. Bubat masih bergetar, ketika dia memikirkan saat itu. Dadanya berdenyut dari tempat panah Jishuka memukulnya, 9 kali. Tunggu dan lihat. Kua duduk. Bubat membalikkan punggungnya ke dinding Patrian. Terlepas dari hantu masa lalu dan kebanggaan yang tidak bisa ia singkirkan, prioritas utamanya adalah melarikan diri. Suara Jishuka memasuki telinganya, saat dia melarikan diri. Kemana kamu pergi? Paang. Jishuka sekali lagi menembakkan panah. Itu adalah panah api. Jishuka mengklaim itu adalah serangan normal. Ini tembakan kedua. Bubat menggunakan skill dinding besi kali ini. Itu adalah skill pertahanan terbaik yang mengurangi jumlah damage, yang dilakukan setengahnya. Namun, Piong. Wajah Bubat menjadi kecewa, ketika dia memblokir panah dengan perisai kecil di pergelangan tangannya. Anda telah menderita 5.695 damage. Area yang terkena panah sudah mulai terbakar. Anda akan kehilangan 2.500 HP per detik selama 12 detik. Tidak, mengapa pengurangan damage begitu kecil? Jangan bilang itu damage tetap. Selanjutnya, mengapa ada luka bakar yang besar setiap kali dia tertabrak? Seberapa tinggi kemungkinan damage akibat kebakaran? Ada juga damage splash. Itu adalah skill serangan yang sangat bagus. Tentu saja, waktu cooldown akan lama. Tidak, sejak awal, stamina Jishuka berada pada batasnya. Dia mungkin sedikit pulih, tapi itu akan habis lagi, setelah menembakkan skill 2 kali berturut-turut. Bubat buru-buru mengeluarkan obat luka bakar dan berteriak pada anggota guild. Jangan melambat dan mundur, tidak ada alasan untuk menunda lagi. Mereka sudah kelelahan pada saat Earl Ashur dan Grid muncul. Mereka harus melarikan diri, sebelum menjadi sasaran. Bubat mengabaikan Jishuka, dan mempercepat mundurnya dengan anggota guildnya. Paang. Papapapang. Suara terus-menerus terdengar dari dinding Patrian dan Bubat merasa bingung. Lagi.
Itu adalah suara panah terbang. Bukan hanya satu atau dua, tapi setidaknya 10. Apa archer lain yang bisa menembakkan panah dari dinding yang berjarak 400 meter? Sejauh yang ia tahu, hanya ada Jishuka. Jangan katakan padaku. Bubat menoleh ke belakang dan jantungnya tenggelam. Itu karena, 10 panah yang terlihat sama dengan yang memberikan damage besar padanya, terbang. Ini gila. Terus menggunakan skill. Bukankah staminanya habis? Tidak, mengapa cooldown dari skill yang begitu kuat, begitu singkat? Mungkin itu bukan skill biasa. Apakah ini keahlian utama Archer? Skill pamungkas ini terlalu kotor. Bubat berteriak mendesak. Menyebar. Jika mereka berkumpul bersama, mereka akan menderita damage besar dari damage splash. Ketika Bubat merasa cemas dan menggunakan keterampilan pertahanan, Jeff tertawa. Sudahkah kamu lupa? Kelas kemajuan ketiga dari Master Qigong. Dia bisa menahan proyektil terbang dan mengembalikannya ke lawan. Dia memiliki counter sempurna, untuk skill Archer. Itu key barrier yang membuat skill jarak jauh musuh, tidak efektif. Itu adalah salah satu skill utama menentang tatanan alam. Jangan khawatir tentang punggungmu, dan mundur saja. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jeff tertawa dengan santai dan menghabiskan banyak MP untuk membuka penghalang. Dia tidak meragukannya. Penghalang akan menghancurkan serangan Jishuka, dan memberinya rasa putus asa. Tapi kenyataannya adalah kebalikannya. Bukan Jishuka yang merasa putus asa, tapi Jeff. Heok. Panah api menghantam penghalang. Alih-alih dipadamkan, itu melewati penghalang tanpa perlawanan. Dengan kata lain, ini bukan skill. Jeff memasang ekspresi tak percaya. Selain itu, Bubat dan anggota guild percaya pada Jeff. Kuak. Panah api menghantam mereka dan mereka tersapu oleh ledakan. Kuak. Ini terjadi, setelah pemboman ribuan bola api. Sejumlah besar korban terjadi dan teriakan bergema di medan perang, yang sekarang relatif tenang. Bajingan ini, mengapa kamu tidak memblokirnya? Bubat meraih kerah Jeff setelah mengkonfirmasi, jika beberapa anggota guild telah terluka. Bubat tahu kemampuan Jeff. Dia pikir, Jeff akan dengan mudah memblokir skill Jishuka. Namun, serangan itu lewat. Itu cukup untuk membuatnya curiga, jika Jeff adalah mata-mata overgeared. Jeff menjelaskan kepada Bubat yang marah. Ini bukan skill, itu tidak bisa diblokir oleh penghalang. Ini bukan skill, lalu apa itu? Serangan normal. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Hah, heok. Mata Bubat melebar, ketika dia memasukkan lebih banyak kekuatan ke tangan Jeff. Itu karena, dia melihat lebih banyak panah api mengalir dari dinding Patrian. Kali ini, ada lebih dari 10. Tidak, skill apa ini? Mengapa skill yang kuat seperti itu memiliki cooldown yang singkat? Panah api mencapai Bubat. Kuak. Sebuah ledakan kuat mengguncang medan perang lagi. Daerah tempat Bubat berdiri menjadi lautan api. Jishuka memiliki kompatibilitas sempurna dengan Red Phoenix Bow, dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tertawa, ketika dia menembakkan busur, dan Grid memandangnya dengan hangat. Mata yang tajam dan mengancam, tampak lembut tanpa henti. Ini pertama kalinya, aku melihat kesenangan seperti itu. Faktanya, Grid selalu mengingat Jishuka. Sudah sejak Jishuka mendengarkannya dan menyerahkan guild sedekah. Grid merasakan keinginan putus asa, untuk membalasnya. Namun, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk membayarnya. Peringkatnya seringkali rendah, setiap kali dia membuatkannya item. Aku tidak pernah membuat busur nilai legendari. Tapi kali ini, dia menghadiahkan padanya nilai mid. Grid bangga, jika dia membalas budi dan pengorbanan yang ia berikan padanya. Sebenarnya, aku ingin menggunakannya. Ada batas untuk panahan Grid. Sangat fatal, jika jangkauan panah terbatas. Di sisi lain, Jishuka memiliki banyak skill eksklusif untuk meningkatkan kekuatan memanah. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan kekuatan Red Phoenix Bow dengan benar. Lebih baik menyerahkannya ke Jishuka. Semakin kuat dia, semakin kuat overgeared akan dan semakin banyak Grid akan mendapat imbalan. Kuak. Jishuka menghancurkan medan perang dengan busur ini. Grid merasa diyakinkan, jika dia akan memainkan peran aktif dalam perang, yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Itu layak membuat item di nilai mid. Ini. Jishuka terlambat menyadari jika Grid sedang menatapnya dan tersipu. Dia terpesona oleh kekuatan Red Phoenix Bow, dan lupa jika Grid ada di sisinya. Petik 1. Apakah dia ingin seorang wanita yang tersenyum, ketika membunuh orang? Ini terjadi setelah party Bubat meninggal. Jishuka menundukkan kepalanya dengan sedih, dan Grid membelai rambutnya. Kamu hebat. Kamu benar-benar senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal. Dia mendengar, jika dia adalah senjata pemusnah massal dari pria kesayangannya. Pola pikir Jishuka menjadi lebih rumit. Grid mengulurkan tangan padanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa ini? Jishuka memandangi tangan Grid yang besar dan tebal, dan dipenuhi dengan antisipasi. Memintaku untuk memegang tangannya, apakah Grid menyukaiku? Imajinasi Jishuka terbuka, dan dia mencoba meletakkan tangannya di Grid. Grid menarik kembali tangannya dengan kaget dan berkata. Tidak, aku minta uang. Harga busur. Ah.
Itu benar, itu perlu dibayar. Mata Jisuka menjadi gelap. Itu tidak mungkin untuk menentukan nilai Red Phoenix Bow. Segalanya, tampak tidak mencukupi. Pada akhirnya, dia berbicara setelah mengkhawatirkannya. Bagaimana kalau kita menikah? Kamu akan mendapatkan semua asetku, jika kita menikah. Petik 2. Itu lelucon lucu. Grid menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat ke Stick. Ayo pergi ke Bairan dulu.